Oke cek, assalamualaikum sahabatku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala bahaya. Sahabatku semua, ini masih dalam rangka kita membongkar dari PCX 160 yang tahun 2021 versi ABS setelah 4 tahun pemakaian. Dan kita fokuskan pada konten kali ini adalah dari sisi radiatornya cuy. Karena apa? Ini motor sekarang sudah berjalan 38.900 km. Dan jujur saya agak malu gitu ya, karena saya sering ngasih konten-konten edukasi tentang motor, tapi saya ini malah kecolongan cuy. Karena apa? Dari penggantian air radiator itu, di buku panduan itu kurang lebih 12.000 km itu harus diganti cuy air radiatornya. Ini saya sudah 40.000 belum diganti. Berarti ini udah ada space, harusnya saya sudah ganti 2 kali gitu air radiatornya. Dan nyatanya saya belum sama sekali. Sehingga pas kita buka saya pengen banget memperhatikan airnya gitu ya. Apakah kotor banget, apakah seperti apa gitu bentuknya. Dan sahabat bisa dilihat saat ini kita buka, nah seperti ini air radiatornya. Warna murninya itu adalah hijau gitu ya. Dan ini sudah agak sedikit kekuningan. Nah ini sedikit agak kekuningan seperti ini ya. Tapi saya perhatikan lagi secara seksama, memang tidak ada kotoran ataupun bekas-bekas barang keras gitu apa gitu yang tertinggal di airnya itu. Ini aman-aman saja sih sebenarnya. Jadi selama ini yang saya lakukan adalah hanya menambahkan air radiatornya aja cuy. Jadi kita tambahin air radiatornya kalau misalkan di indikator upper dan lower yang biasa ya, yang dari pinggir sebelah kanan itu kita intip. Kalau misalkan udah agak kurang, biasa saya tambahin aja. Tapi kalau misalkan aman ya dibiarin aja gitu. Padahal ya kalau misalkan udah 12.000, bagusnya dikuras, diganti dengan yang baru. Ini terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Kang JJ dan Kang Dendi yang sudah membantu kami membuka. Nah dan ini cuy, dudukan dari kantung ya, dari kantung air radiator yang biasa kita intip. Nah ini ada upper dan ada lower, dan ternyata ini dalamnya udah lumayan kotor juga sih. Ada kayak bentuk kayak kerak gitu warna kuning. Dan ini akan saya bersihkan dulu. Dan ini setelah saya bersihkan, ya lumayan agak bersih sih untuk luarnya, tapi untuk dalamnya memang agak susah, harus pakai sikat yang langsung ke dalam gitu. Pakai sikat gigi sih sudah saya lakukan, cuman agak kurang gitu, kurang maksimal. Tapi nggak apa-apa sih, nggak berpengaruh gitu ya. Udah saya bilas juga pakai sabun juga, ya memang seperti ini. Dan kita akan pasang lagi, dudukannya seperti ini. Dan setelah semuanya terpasang, kita prepare, kita persiapan untuk memasukkan air radiatornya. Sahabatku semua, informasi tambahan, selama 4 tahun ini saya sebenarnya sih nggak macem-macem gitu ya. Nggak pakai air radiator yang dari produk apa gitu, enggak sih. Saya masih pakai yang produk standaran dari Honda. Nah ini penampakannya. Dan ini sahabatku semua, sekalian kita ngintip gitu, kantung radiatornya. Ini kita lihat juga rangkanya. Dan saya ketuk-ketuk, ternyata ini untuk rangkanya bener-bener masih aman, damai sentosa ya. Saya sih nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah di keropos atau di apapun gitu. Hanya saja ini sahabat bisa lihat, nah dari sisi knalpotnya cuy. Jadi dari knalpotnya ini memang udah agak kelihatan berkarat sih ya, memang karena area-area itu kan yang paling panas ya. Oke sahabatku semua, ini dari sisi radiatornya memang anjurannya itu air radiator itu jangan kena air atau disemprot secara langsung. Jadi cara membersihkannya pun ya paling pakai kuas aja gitu ya. Dan ini volumenya itu saya siapkan 2 sebenarnya, air radiator yang coolant premix dari Honda itu. Saya siapkan 2, saya beli 2, hanya saja ya 1 aja sih nggak habis gitu cuy. Jadi ini kurang lebih mungkin volumenya itu sekitar 400-an lah, 450-an gitu. Dan setelah kita masukkan ke radiatornya, kita nyalakan mesinnya dan nunggu mesinnya agak panas gitu. Karena apa? Biarkan si air radiatornya itu masuk ke celah-celah radiatornya gitu dan mengisi semua yang ada di celah-celahnya itu. Dan setelah beberapa lama si air radiatornya itu saya pegang jadi agak panas cuy.
Terus juga ini volumenya jadi agak berkurang gitu ya. Jadi kayak menyusut gitu pada mulai masuk ke dalam. Dan indikasinya nanti ada kayak gelembung gitu, kayak blek 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 kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, ya udah tinggal nambahin air radiator yang ada di kantungnya. Terus ya kita tutup gitu. Dan ini seperti biasa kita masukkan air radiatornya ke lubang penampungannya. Biasa ya sampai dengan batas upper. Jangan terlalu full, karena kalau terlalu full juga sih nggak bagus juga, nggak ada hawa gitu, nggak ada udara ya. Nah ini cukup sampai dengan batas uppernya. Dan poinnya sahabat, jangan lupa, ini asli jangan lupa, ini kita harus rada sering-sering ngecek gitu ya air radiator ini. Karena apa? Kalau misalkan air di radiatornya sudah habis, dia pasti ngambil dari penampungan. Dan kalau misalkan di penampungannya kosong, otomatis akan ada kerusakan di termostatnya. Oke, mungkin seperti itu dulu konten dari kami, semoga bermanfaat. Pamit dulu, assalamualaikum.